Sebanyak 40 kepala keluarga Desa Torongkoe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, masih berperilaku buang air besar sembarangan atau BABS. Puluhan rumah milik kepala keluarga tersebut hingga kini belum memiliki water closet atau jamban. Kepala Puskesmas Loceh, Ludovicus Magat, menjelaskan hal tersebut saat kegiatan monitoring bertajuk Gerakan Bersama Tuntaskan Stop Buang Air Besar Sembarangan tahun 2020 di Desa Torongkoe. Ludovicus mengatakan, di wilayah administrasi Puskesmas Loceh yang meliputi 5 desa, Desa Torongkoe masih terkategori sebagai desa open defecation karena 40 KK masih BABS. Sementara 3 desa lainnya sudah berstatus ODF dan 1 desa lainnya masuk kategori klaim ODF. Di sini kami sampaikan juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan program STBM ini. Yang pertama terkait dengan ekonomi. Jadi masyarakat ini masih mengutamakan makan daripada pembangunan WC misalnya atau jamban. Kemudian kami juga temukan tentang masalah lahan. Di wilayah ini ada masyarakat yang tidak punya lahan untuk membangun jamban. Kemudian yang ketiga masalah air. PJS Kepala Desa Torongkoe Laurentius Suman mengaku sangat optimis untuk segera menuntaskan kasus BABS pada Desember 2020 mendatang. Meski pemerintah Desa Torongkoe belum mengalokasikan dana desa untuk pembangunan WC permanen, namun pihaknya sudah memberikan bantuan berupa kloset untuk KK yang belum memiliki WC. Dalam program STBM, untuk terhindarkan semua masyarakat itu untuk membuang kotoran secara keliaran atau bebas, sehingga kami selaku pemerintah mendukung atas program ini supaya bulan Desember ini nanti Desa Torongkoe ini jadi desa ODF. Sementara Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai, Tibortius Suhardi mengatakan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019, seluruh pemerintah desa diharuskan mengalokasikan anggaran untuk menangani masalah STBM sebesar 10% dari alokasi dana desa. Bahwa kita punya komitmen awal itu supaya Kabupaten Manggarai ini harus menjadi Kabupaten ODF tahun 2020, dan itu pasti menjadi kabupaten yang kedua di NTT untuk Kabupaten ODF. Untuk menjadi Kabupaten ODF itu desanya harus ODF. Kondisi kita saat ini tinggal 19, itu yang kita kejar supaya di akhir tahun ini kita mau deklarasikan Kabupaten Manggarai sebagai Kabupaten ODF. Dengan hitungan bahwa 90% lebih itu sudah, nanti sisanya kita selesaikan di pertengahan tahun 2021 sisanya. Field Officer Yayasan Plan Internasional Indonesia, Opi Palipeni, menyebutkan ada beragam kendala sehingga masyarakat belum bisa membangun WC. Di antaranya, warga menganggap pembuatan WC membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga kendala air bersih. Kendala sebenarnya itu bukan di alam itu, tetapi kendala sebenarnya itu ada di pola pikir kita. Pola pikir, sehingga itu yang kami mau rubah. Pola pikir itu, misalnya dia lihat bahwa ternyata air tidak ada. Kita buat dulu WC yang tidak terlalu membutuhkan air banyak. Siapa toko kunci di sini yang kita bisa pegang? Siapa toko kunci yang kita bisa pakai, kita bisa manfaatkan untuk bagaimana selalu berbicara tentang pentingnya buang air besar di jamban. Itu harus ada toko kuncinya, sehingga dia kemanapun dia akan omong tentang itu. Itu strategi yang pertama. Toko kunci itu kita bisa lihat, bisa dari toko agama, bisa dari toko pemuda, bisa juga dari toko adat. Tidak harus dia tim STBM di desa, tetapi toko-toko kunci ini kalau kita pakai, itu akan mempunyai daya dorong yang kuat di masyarakat. Berdasarkan pantauan AFB TV, meski ada 3 kepala keluarga di Desa Torongkoe telah menggali lubang WC, namun hingga kini pembangunan jamban belum bisa dilanjutkan karena berbagai kendala. Akan tetapi, usai dikunjungi pihak Plan Indonesia bersama pemerintah daerah, 13 warga telah berjanji akan melanjutkan kembali pembangunan WC di rumah mereka masing-masing. Ronald Tarsan, kontributor Manggarai, Clemens Funit, AFB TV.